Perkenalkan, nama saya Rafael Aldo Kristiawan. NIM saya 2411420015. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan negara. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan negara. Fungsi yang pertama itu sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia digunakan dalam acara-acara resmi seperti upacara kenegaraan, kegiatan kenegaraan, dan peristiwa kenegaraan, baik lisan maupun tertulis. Hal ini seperti penulisan dokumen-dokumen kenegaraan, putusan-putusan, surat-surat, atau bahkan pidato kenegaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau badan pemerintah. Kemudian yang kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan di Indonesia, mulai dari tingkat yang paling rendah ya, dari taman kanak-kanak hingga tingkat yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi. Namun di beberapa daerah masih menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai bahasa pengantar di pendidikan mereka. Jadi itu sebenarnya tuh bahasa daerah yang digunakan di sini itu hanya sebagai bahasa sampingan saja ya sebenarnya ya. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk bidang pengajaran tentang materi-materi di sekolah gitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan resmi di sekolah tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau acara-acara seperti acara adat atau atau event-event yang menggunakan adat, mereka akan menggunakan bahasa daerahnya mereka sendiri. Ya, ini dengan tujuan untuk melestarikan budaya bahasa daerah ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan bahasa Indonesia, tapi tetap bahasa Indonesia tetap digunakan dalam pendidikan secara formal. Kemudian sebagai bahasa penghubung di tingkat nasional. Jadi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi antar pemerintah dan rakyat atau sebagai alat komunikasi antar suku, namun juga sebagai bahasa dalam hubungan antar sosial dan latar belakang di masyarakat. Jadi itu bahasa Indonesia itu juga sebagai penghubung antar manusia di sini ya. Jadi sosial budayanya mereka atau latar belakangnya mereka yang ada di masyarakat itu tidak berpengaruh dalam hal kebahasaan ya di sini ya. Jadi kalau misalnya kita sama tetangga mau ngomong gitu ya tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatunya, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang lain ya, yang mungkin menggunakan bahasa daerah tertentu, tapi sebagai bahasa pemersatunya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sebagai bahasa dalam pengembangan iptek. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan sebagai alat untuk membina dan mengembangkan budaya nasional, sehingga menjadi ciri dan identitas dari bangsa Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia juga sebagai alat menyatakan nilai sosial dan budaya kita. Jadi di sini tuh budaya nasional dan juga sebagai alat menyatakan nilai-nilai sosial. Jadi ini sangat penting ya, karena dari pernyataan-pernyataan ini tuh sebagai mengangkat bahasa Indonesia itu sendiri, dan juga sebagai pengembangan. Misalnya kalau kita mau promosi budaya, mau memperkenalkan budaya kepada negara-negara yang lain gitu, jadi lebih mudah, karena ini punya ciri khas tersendiri dari Indonesia, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian sebagai bahasa media massa. Nah, ini bahasa Indonesia sebagai bahasa media cetak maupun elektronik visual maupun audio visual.
bahasa Indonesia punya peranan dalam memperluas sastra Indonesia dikarenakan bahasa daerah hanya memiliki ruang lingkup yang sempit. Ya, jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk penulisan ya, misalnya kayak di koran-koran atau di media sosial. Kalau yang media elektronik visual atau audio visual itu seperti misalnya radio dan televisi. Jadi kalau kita lagi mendengarkan berita atau mendengarkan sebuah acara gitu, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk mempermudah apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa daerah saja itu kemungkinan hanya di daerah-daerah tertentu saja yang mengerti bahasanya dan tidak luas cakupannya. Misalnya kalau di daerah A gitu ya menggunakan bahasa daerahnya A gitu. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan atau mempromosikan budaya mereka sendiri gitu ke daerah yang lain itu jadi kurang maksimal. Jadi bahasa Indonesia di sini berperan penting untuk penyampaian juga dan juga untuk memperluas sastra Indonesia. Lah ini juga sangat penting ya, karena kalau misalnya bacaan-bacaan koran gitu atau di media sosial gitu menggunakan bahasa yang pakai bahasa daerah gitu ya, maka kan orang akan bertanya-tanya ini apa gitu, Pak, ini menyampaikan apa. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia tuh jadi orang lebih tertarik untuk membacanya. Jadi literasi di masyarakat tuh juga meningkat gitu dengan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kemudian ini daftar pustaka yang dapat saya sertakan.